Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kepada seluruh jemaat GBI House of Joy dimanapun Anda berada. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah dengan sukacita. Yang siap boleh katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Allah yang berkuasa. Ya Allah yang perkasa sama. Namanya Tuhan menara yang kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang berkah, burung batu keselamatanku. Engkau yang kemulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
kuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya bahwa tidak ada nama lain yang berkuasa selain namamu di bumi dan di surga. Katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. angkat tangan kita sama-sama katakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Katakan dengan iman. Segala kuasa tunduk Pada nama itu Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Oh, Engkau yang termulia Tunjuk. di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bapa dan kuasa dalam namanya. Nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Dan kepadamu Tuhan kami percaya. Hati kami sungguh berharap. Pengharapan Tuhan yang menyertai hidup kami. Mari sama-sama yang tak pujian ini katakan dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku Sepenuh sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Dia yang tuntun. untuk langkahku. Akui dengan iman kita. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari jemaat
berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang nyata di hidup kami, yang kuasanya tidak pernah berubah, yang kami alami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Satu-satunya Allah yang kami percaya, yang kami andalkan di hidup. Sama-sama katakan, pujian. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku, Dia yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
mendatangkan kebaikan. Percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kami percaya, kami percaya. Mari yang percaya boleh angkat kedua tangan kita. Kita datang dengan penuh penyerahan. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita nyatakan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah berkuasa atas hidup kita. Bahwa tidak ada satupun yang gagal, tetapi Tuhan akan menyatakan dan menggenapi setiap janjinya. Bahwa Dia Allah yang berkuasa. Kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Haleluya. Syakarabatakararaba. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami datang di hadirat-Mu dan menyembah Engkau dan memuliakan Engkau, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Oh, Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang menyertai kami. Kau ada dalam kami. Haleluya. Syakaralamatakalalamaso. Kiria syandaralamatakalalamaso. Firman-Mu berkata bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh mata, bahkan apa yang belum pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bagi kami yang mengandalkan Engkau, bagi kami yang percaya, bagi kami yang berserah, bagi kami yang berseru kepada nama-Mu. Nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus. Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Bahkan nama yang menyelamatkan kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan.
Satu hal yang kami tahu, setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami temukan kekuatan. Karena kami menemukan Engkau. Keberadaanmu di hidup kami, dan kami ada di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, kesempatan hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan yang akan menuntun, menolong kami sepanjang hari-hari hidup kami. Apapun yang terjadi, namun satu hal yang kami tahu, firman-Mu ya dan amin. Dan yang kami pegang, yang kami perkatakan, yang kami yakini. Kami bersyukur Bapa, dan diberkatilah berbagai orang yang mendengarkan perkataan firman dan yang melakukannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kembali saya hadir dalam ibadah online hari ini. Ibadah hari ini saya bawa dengan tema identitas baru. Nah, kita akan belajar mengenai identitas baru. Sebelum kita belajar mengenai identitas baru, kita harus mengetahui bahwa diri kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, mari kita lihat dari kisah Adam dan Hawa pertama kali ada di dunia ini. Kita buka dalam Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat ini berkata, kalau Adam, ini perintah diberikan Tuhan kepada Adam. Kalau Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pasti mati. Jadi perintah Tuhan ini kepada Adam bahwa mereka tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pasti mereka mati. Nah, saat Adam dan Hawa melanggar perintah ini, mereka memakan buah itu, apakah Adam dan Hawa mati? Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Adam dan Hawa mati? Ternyata tidak. Adam dan Hawa itu tidak mati, mereka masih hidup. Nah, kalau begitu, apakah perintah Allah itu, atau apakah Allah itu tidak benar? Perintahnya tidak sesuai? Ternyata juga tidak. Karena Allah kita adalah Allah yang benar. Nah, jadi bagaimana? Apa yang mati? Nah, kalau kita lihat tadi saya berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh, berarti waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat, yang mati bukan tubuhnya. Tubuhnya tidak mati. Jiwanya tidak mati. Yang mati rohnya. Roh adalah hubungan kita dengan Allah. Roh Adam dan Hawa mati. Sehingga Adam dan Hawa terputus hubungan dengan Allah. Kalau dulu waktu di Taman Eden mereka bisa bergaul, bisa bercengkrama dengan Allah. Tetapi waktu mereka makan, mereka terputus sehingga mereka diusir. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu hidup manusia itu seakan-akan jauh dari Allah. Makanya Allah selalu memakai orang-orang yang pilihan Allah. Misalnya nabi-nabi untuk menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Jadi perjanjian lama itu berbicara tentang itu. Jadi melakukan persekutuan dengan Allah melalui nabi-nabi. Nah, memasuki perjanjian baru, karena Allah sangat rindu dan sangat sayang kepada manusia, setelah memakai nabi-nabi, bentuk kasih Allah, akhirnya nabi-nabi tidak sempurna seperti yang Allah inginkan.
Makanya memasuki dalam perjanjian baru, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Kita baca di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lihat, Allah sangat mengasihi dunia ini, termasuk kita manusianya. Sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, waktu kita mendengar Yesus, waktu kita percaya Yesus, kita menerima Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya 2 Korintus 5:17 berkata demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang dimaksud dengan ciptaan yang baru? Waktu kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, yang dimaksud dengan ciptaan baru yaitu Yesus masuk dalam roh kita. Sehingga roh kita menjadi baru. Roh kita dihidupkan kembali. Sehingga kita dapat berhubungan dengan Allah karena roh kita sudah hidup kembali. Roh yang dahulu di dahulu perjanjian lama, di dalam kita saat ini sudah dihidupkan kembali. Makanya roh kita itu sempurna dalam kita. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Karena kita ciptaan baru. Tubuh kita seperti biasa, tidak baru. Jiwa kita tidak baru. Jadi yang baru hanya 100% roh kita. Di dalam roh kita yang baru itu, Tuhan telah menaruh kuasa, urapan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera dalam roh kita dengan kelimpahan. Jadi di dalam roh kita itu sudah ada kuasa, urapan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera dengan berlimpah-limpah. Ingat, tubuh kita masih yang lama. Jiwa kita juga masih yang lama. Hanya roh kita yang baru. Kita harus ingat bahwa hanya roh kita yang baru. Nah, selama kita hidup dan sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, manusia sudah terbiasa terkoneksi antara jiwa dan tubuh. Makanya sudah terbiasa. Nah, waktu kita masuk dalam menerima Tuhan Yesus, roh dan jiwanya kita itu, tubuh dan jiwa kita itu sudah terbiasa terkoneksi. Ingat, hidup manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, manusia itu terbiasa dengan koneksi jiwa dengan tubuh. Ingat juga, masalah yang kita hadapi saat ini 90% lebih dari cara berpikir kita. Jadi 90% masalah itu berhubungan dengan cara berpikir kita. Karena manusia didominasi oleh apa yang dapat mereka lihat, apa yang dapat mereka kecap, apa yang dapat mereka dengar, apa yang dapat mereka cium, dan apa yang dapat mereka rasakan. Segala sesuatu yang akan kita butuhkan dalam kehidupan kekristenan kita telah disediakan. Yang perlu kita lakukan hanya memperbaharui pikiran kita dan melepaskan kuasa yang ada di dalam roh kita. Jika saat roh kita baru, maka kita harus merubah jiwa kita untuk seturut dengan kehendak Bapa. Untuk merubah jiwa kita, yaitu dengan cara firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat merubah jiwa kita.
Caranya bagaimana? Bagaimana caranya supaya jiwa kita bisa dirubah oleh firman Tuhan? Yaitu dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Nah, kita baca terlebih dahulu Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua menulis bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dia akan membuat perjalanannya berhasil dan dia akan beruntung. Bagaimana cara kita merenungkan firman siang dan malam? Caranya yaitu dengan menghafal firman Tuhan. Jadi setelah firman Tuhan kita hafal, baru kita bisa merenungkannya itu. Waktu kita siang, waktu kita kerja, firman yang kita hafal itu bisa kita renungkan. Khususnya firman Tuhan tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan-perkataan yang hidup. Nah, biarlah firman itu sampai merema dalam hidup kita. Kalau istilah saya, sampai firman itu mewahyukan kita. Mewahyukan kita atau dapat pewahyuan dari firman itu. Jadi, mewahyukan atau dapat pewahyuan dari firman yang kita renungkan itu. Nah, kita baca Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-1. Kenapa firman Tuhan? Nah, demikian Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Karena firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman-Nya itu sudah jadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, nyanya itu Tuhan Yesus, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu Yesus sendiri. Jadi waktu kita merenungkan, kita sedang bersekutu dengan Bapa dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kenapa perkataan-perkataan Tuhan Yesus saya bilang yang harus kita renungkan? Yohanes 6 ayat 63 berkata begini. Demikianlah firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Ingat, yang memberi kita hidup itu roh. Bukan daging kita, bukan jiwa kita. Rohlah yang memberi kita hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, yaitu perkataan-perkataan kunya itu besar. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan dan hafalkan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu mewahyukan kita. Nah, bagaimana kita merubah pikiran kita? Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ayat ini berkata kita harus berubah dalam pembaharuan budi kita. Akal kita harus berubah. Budi kita, jiwa kita harus dirubah dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat merubah jiwa kita. Tidak ada yang lain. Ingat, hanya firman Tuhan yang dapat merubah jiwa kita. Tidak ada yang lain. Nah, setelah roh kita diciptakan baru oleh Tuhan Yesus,
roh kita itu sempurna, dan jiwa kita sepakat dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan, sepakat dengan apa yang diwahyukan dalam hidup kita, maka tubuh akan mengikuti apa yang kita sepakati. Jadi saya beritahu lagi, setelah roh kita sempurna Tuhan kasih, jiwa kita yang belum berubah. Bagaimana kita merubah jiwa kita? Dengan melakukan pembaharuan akal budi kita. Pembaharuan budi kita melalui firman Tuhan. Firman yang kita baca, kita hafalkan, kita renungkan, sampai firman itu mewahyukan kita. Sampai firman itu meremakan dalam hidup kita. Sehingga firman itu merubah pola pikir jiwa kita. Sehingga pola pikir jiwa kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, setelah pola pikir jiwa kita dengan firman Tuhan dan roh kita sepakat, sama. Waktu firman Tuhan dan roh kita sepakat, tubuh kita akan mengikuti mereka yang sepakat. Hal ini terjadi bukan hanya dengan sakit penyakit, tapi juga dengan keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sakit penyakit, dengan apapun juga. Kalau roh kita sepakat dengan firman Tuhan, tubuh akan mengikutinya. Nah, saya akan kasih contoh. Saya ada satu gambaran. Contoh ini adalah contoh yang dapat saya berikan. Saya kasih lihat ini. Kelihatan? Nah, ini adalah satu kereta. Kereta ini dikendalikan oleh lokomotifnya dan gerbong-gerbongnya. Kalau lokomotifnya fakta, makanya perasaan dan iman itu mengikuti di belakang. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh begini. Kalau kita sakit, faktanya kita sakit. Tubuh kita merasakan sakit. Jiwa kita, perasaan kita ikut merasakan sakit. Misalnya, kalau kita sakit kepala, waduh sakit kepala nih. Tubuh ini merasakan sakit kepala. Jiwa kita juga merasakan. Nah, iman kita nurutin udah, karena fakta dan perasaan kita menguasai daripada iman kita. Iman kita ini kalah. Sehingga waktu kita sakit, kita berasa percaya, wah iya saya sakit nih. Aduh, saya mesti bikin obat. Aduh, saya mesti ke dokter. Aduh, saya mau si begini, begitu. Nah, ini mempengaruhi kita sehingga kita merasakan itu. Jadi saya mau bilang bahwa fakta dan perasaan akan mempengaruhi iman kita, roh kita. Iman kita di sini. Nah, kan saya balik. Kalau firman Tuhan ini menjadi lokomotif iman dan perasaan. Waktu kita, roh kita penuh dengan kemuliaan Allah, roh kita penuh sempurna Tuhan ciptakan, firman Tuhan, roh itu penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mempengaruhi jiwa kita. Yang tadi saya bilang bahwa firman itu memperbaharui budi kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita diperbaharui. Waktu diperbaharui itu, makanya kita akan muncul iman di dalam
jiwa kita. Saya kasih contoh, misalnya kalau orang itu sakit kanker dan dia sudah mempelajari firman, membaca firman, menghafal firman, sampai firman itu menjadi rema dalam kehidupan dia, dan firman waktu dia mengalami sakit, firman itu mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya disembuhkan. Jadi dia mengatakan bahwa firman yang sudah merema dalam hidup dia merasakan, oh saya pasti disembuhkan. Muncullah iman dia, saya sudah disembuhkan. Sehingga perasaan dia akan mengikuti ini. Dan waktu saat perasaannya mengikuti ini, makanya si perasaan ini akan tunduk dan tubuh akan tunduk. Saya kasih satu kesaksian. Ada satu orang hamba Tuhan yang mengalami istrinya sakit dalam keadaan yang malam-malam itu muntah-muntah terus. Nah, waktu dia muntah-muntah terus, ini hamba Tuhan ya doain aja, karena dia percaya akan ini, dia doain, dia perkatakan bahwa saya sepakat istri saya pasti disembuhkan. Tapi dia nggak ngerti itu sakit apa. Dia udah hubungi saudara-saudaranya yang dokter, belum ada yang jawaban. Waktu besok paginya itu malam-malam tengah malam. Waktu besok paginya, dan dokter tuh bilang cepat-cepat bawa rumah sakit, itu bahaya. Nah, dia cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Nah, waktu dia bawa ke rumah sakit, diperiksa lah sama rumah sakit. Dan HB-nya 2,5. Dan dokter bilang, wah ini udah gak ada harapan. Karena apa? Karena ini sudah mengganggu seluruh organ tubuhnya, sehingga tidak ada harapan. Tapi dia percaya firman Tuhan, dia sudah mengilhami, dia sudah merema firman itu dalam hidup dia. Jadi dia tidak melihat fakta. Ini faktanya, dia tidak lihat fakta istrinya tidak akan bisa disembuhkan. Tapi dia lihat firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang membuat dia ini pasti disembuhkan. Dia berdoa, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau pasti menyembuhkan istri saya. Saya percaya, saya tidak melihat fakta, tapi saya melihat Engkau. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus, istri saya pasti disembuhkan. Dia pegang itu, dan dia tunggu hasil dokter diperiksa. Setelah beberapa hari pemeriksaan, istrinya semakin hari semakin baik, dan semakin hari semakin baik, dan akhirnya sembuh. Jadi saya mau bilang bahwa pergumulan yang terjadi antara fakta dengan firman Tuhan yang Allah berikan bagi kita, itu ada pergumulannya, bukan sembarangan. Tetapi saat kita percaya itu, roh kita percaya, pikiran kita, perasaan kita percaya pada itu, maka terjadilah dalam tubuh kita. Jadi ini pesan saya, jadikan hidup kita menjadi identitas yang baru, yang mempercayai firman Tuhan, dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kebenaran ini bisa memerdekakan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hal ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, hamba bersyukur, hamba telah menyampaikan isi hatimu, biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan yang mendengar. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada mereka, ajar mereka mengerti bahwa mereka setelah menerima Engkau, mereka punya identitas yang baru, yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang dapat merubah segala sesuatu, baik mengenai ekonomi kami, baik mengenai kesehatan kami. Firman itu dapat merubah semuanya sesuai dengan apa yang Kau mau. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini,
Salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan Perjanjian Lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis.
Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya berdoa agar saudara semua diberkati dengan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, kita sudah di akhir daripada ibadah kita. Saya percaya bahwa semua saudara sudah amat sangat diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mengajak, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Semua pemberian persembahan saudara akan digunakan untuk operasional daripada gerejanya dan juga untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami kesulitan, kelemahan, dan saya percaya semua pemberian saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa langsung transfer atau saudara bisa scan QR Code di akhir daripada ibadah kita. Dan pemberian saudara sudah amat sangat memberkati untuk semua yang membutuhkan. Nah saudara, Bapak Ibu, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk hari ini, sekali lagi untuk firman dan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami terima, dapat kami terima di tanah yang subur dan bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua pemberian yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa percaya bahwa pemberian itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi mereka yang membutuhkan, dan bagi gereja-Mu yang melayani setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu House of Joy dan berkati juga semua jemaat Tuhan yang telah memberi. Berikan kekuatan, kesehatan, tubuh jasmani yang sehat. Kalau ada yang berbeban berat, biarlah Tuhan memberikan kelegaan dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka pintu-pintu, berikan hikmat-Mu untuk dapat mengambil keputusan-keputusan. Hal berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau bersyafaat untuk Indonesia, untuk pemerintahan kota Jakarta, ibu kota. Tuhan kami berdoa biarlah dapat mengatasi pandemi yang sedang masih berjalan berlangsung dan keluar dari situasi ini. Berdoa untuk situasi perekonomian, biarlah ekonomi Indonesia tetap sehat. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada Presiden, kepada Gubernur Tuhan, biarlah semua jajaran pemerintahan di dalam anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, berdoa untuk gembala rayon kami. Biarlah senantiasa ada di dalam kebaikan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Dan biarlah terus dapat memiliki kepekaan untuk mendengar suara-Mu dalam kebenaran firman-Mu dan menuntun kami di dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dan biarlah kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.